kemudian kita masuk kepada pertanyaan kedua dari Mbak Elma di Sleman ini. Pertanyaan begini Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya apakah saya berdosa jika mencontek maupun memberikan contekan di kelas? Mestinya mungkin pas ujian Ustadz. Ya, Ya. jadi kita itu memang harus selalu jujur, ya. As-sidqu. Nabi mengatakan alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu jujur. Karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mendatangkan pahala, nanti ujungnya bisa masuk surga. Iyakum wal kadhib, jangan berbohong. Karena kebohongan itu mengantarkan kepada dosa, dosa mengantar kepada neraka. Jadi kalau ujian itu harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh nyontek dan tidak boleh juga memberi contekan. Nah, kalau tidak jujur itu adalah perbuatan dosa. Menolong orang untuk tidak jujur berarti kerjasama di dalam berbuat dosa. Padahal kerjasama dalam Islam hanya boleh untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, gitu. Jadi memang harus dibiasakan sejak awal. Jadi ada untungnya. Orang kalau tidak ada niat untuk nyontek, tidak ada niat untuk berbuat curang dalam ujian, dia akan maksimal mempersiapkan diri. Ya kan, kalau kuliah nggak sulit. Ya. Apa sulitnya? Pertama, silabinya jelas. Dosen kami memberitahu ini silabi akan kita pelajari. Ini buku-buku yang akan kita pelajari. Nanti pertanyaan juga dari situ. Nah, kalau dia baca buku, bisa memahami, ikut kuliah, insya Allah pertanyaan apapun juga akan bisa dia jawab. Kecuali nggak datang kuliah, nggak baca buku, nah, terus nggak belajar, ya bagaimana bisa lulus? Nah, disitulah kemudian muncul harapan lulus dengan nyontek. Dengan cara yang curang Ustadz ya? Dengan cara yang curang. Jadi kalau waktu sekolah dia biasa nyontek, kuliah nyontek, nanti kalau jadi pejabat korupsi dia. Jadi koruptor gitu. Iya. Karena kebiasaan waktu sekolah dan kuliah. Iya, jangan-jangan koruptor sekarang dulunya nyontek-nyontek semua itu dulu. Tapi kalau kita sudah mendisiplinkan diri, saya berjanji, bertekad, kalau ujian, baik anak sekolah maupun mahasiswa, saya akan kerjakan sendiri. Bismillah. Saya pantangkan untuk nanya, lihat catatan, dan saya juga tidak akan membantu siapapun. Nah, itu harus ditanamkan dalam Ustadz ya? Kalau ditanamkan dalam diri kita, maka mau tidak mau kita harus belajar, harus mempersiapkan diri. Jadi orang yang berniat nyontek biasanya malas belajar. Tapi kalau orang yang bertekad tidak akan nyontek, jujur, dia dapat untuk semangat untuk belajar. Ya, kadang-kadang kita tergoda ya, kalau kita jadi mahasiswa begitu di dalam kelas, mungkin pengawasnya tidak terlalu ketat mengawasi. Wah, teman-temannya pada nyontek Ustaz. Kalau saya nggak nyontek rugi ini, nanti dapat nilai jelek sendiri. Jadi bagi seorang muslim itu kan ada muraqabatullah. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau ada kesadaran muraqabatullah, tidak ada pengawas pun aman. Tidak masalah. Tetapi kejujuran orang itu harus dibantu juga dengan sistem. Saya masih ingat, kalau boleh cerita, waktu saya kuliah di Riyadh dulu, itu memang dibuat sedemikian rupa. Jadi diumumkan bahwa ujian semua menjawabnya harus pakai pena yang ada tintanya, nggak boleh ballpoint. Oh gitu. Ya, dan warna tintanya semua harus biru, nggak boleh beda, nggak boleh pakai tinta hitam atau merah. Terus ketika mau masuk ruangan itu, semua digeledah, nggak boleh bawa apapun kecuali alat tulis. Kemudian duduknya pisah jarak-jarak, agak renggang satu, gitu. Sana satu, terus diawasi, tidak boleh mencoret-coret, nggak boleh melihat. Nah, kalau ketahuan,
Itu kalau di kampus saya sanksinya, sanksi moral dulu, dipermalukan. Jadi nanti begitu dia turun ke bawah, itu sudah ada pengumuman besar-besar ditulis. Telah tertangkap mahasiswa nama ini dari bangsa ini. Waduh. Mau lihat catatan ujian ini pada jam sekian. Itu semua orang lewat. Baca. Kalau di Madinah pakai speaker, pakai Diumumkan. Sedang ujian itu ketangkap langsung diumumkan. Siaran. Perhatian, telah tertangkap seorang mahasiswa dari Indonesia. Kan malu tuh. Iya, OTT saja, operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Jadi betul-betul nggak boleh kemana. Kami ujian itu ke toilet saja dicurigai. Nggak tangan. Bapak mau toilet, diantar. Ditunggu di luar. Iya. Artinya memang sistemnya ada mendukung saja. Dan dosen pun tidak boleh tahu nama mahasiswa. Jadi kita jawabnya itu bukan di kertas di buku tulis. Oh iya. Nanti nama, nomor di ujung itu ditulis, terus dilipat, dilem. Nah, jadi begitu dosen memeriksa, dia nggak tahu ini punya siapa. Jadi penilaiannya objektif warna tintanya sama. Nah, nanti setelah ada nilai dari dosen, itu di fakultas diserahkan ke satu tim sendiri untuk membaca dan menilai. Pantas nggak nilai ini? Kalau dianggap kurang pantas, akan dipersoalkan kepada dosennya. Kenapa kok jawabannya begini, Anda kasih nilai yang gitu. Jadi betul-betul sistemnya dibangun. Kejujuran dibantu oleh sistem. Kalau dua-duanya tidak ada, ya misalkan kejujuran nggak diajarkan muratabullah. Terus pengawasan dosennya ngawasi duduk depan sambil baca-baca buku gini terus sampai tidur, ya sudah dua-duanya enggak. Paling kurang salah satu, dan akan lebih baik kalau dua-duanya. Jadi kejujuran dan juga didukung oleh sistem yang mendukung pada kejujuran di dalam mengerjakan soal. Jadi begitu Mbak Elma. Jadi mencontek bagaimanapun tidak boleh, karena itu perilaku tidak jujur dan itu akan membuat mahasiswa atau kita akan terbiasa dan nanti suatu saat mungkin jadi pejabat akan berlaku tidak jujur juga. Sebaliknya kalau kita jujur, mantap dalam hati kita, insya Allah akan. Dan tidak boleh juga membantu orang. Dan tidak boleh juga membantu orang lain, memberikan contekan dan sebagainya. Baik, mungkin itu Ustaz untuk pertanyaan dua pertanyaan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.